Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat serta waktu luang, sehingga pada siang hari yang insyaallah cerah ini Allah mentakdirkan kita, mengizinkan kita bertemu dalam majelis yang insyaallah diberkahi ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar tentang definisi puasa, definisi siam atau pengertian. Kemudian kisah dibalik diwajibkannya puasa dari ketika pertama kali diwajibkannya puasa pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian kita juga akan sama-sama membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat puasa. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Masih semangat? Insyaallah semangat ya. Meskipun siang hari dalam keadaan puasa, insyaallah kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, langsung saja kita mulai dari ta'rif siam, pembahasan tentang pengertian dari siam. Oh ya, sebelumnya insyaallah kita akan membahas hal-hal tadi dari kitab Fiqhus Siam. Fiqhus Siam yang sebelumnya juga sudah pernah dibahas bersama Ustaz Faik. Ini sebagiannya saja yang belum dibahas dan insyaallah mudah dipahami. Kitab Fiqhus Siam ini dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hito. Beliau adalah seorang ulama fikih dan ulama usul fikih. Lahir di Damaskus tanggal 10 Oktober 1943. Nah, ketika anak cari tahun wafatnya nggak ketemu, berarti masih ada kemungkinan beliau masih hidup. Hafizahullah taala. Kemudian, nah beliau ini juga ulama atau syekh yang sering pergi atau sering mengunjungi Indonesia dan juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya dalam mendirikan pondok-pondok pesantren ataupun universitas di Indonesia. Salah satunya adalah STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu definisi puasa. As-siyamu lughatan, siam atau puasa secara bahasa wal imsak, yaitu menahan. Wa yusta'malu fi kulli imsak, dan kata siam ini digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan menahan. Yuqalu shoma idza sakata, dikatakan shoma idza sakata, dia menahan apabila diam. Berarti kalau diam menahan dari sakata, menahan dari berbicara. Betul. Wa yuqalu shamat al-khail, dan dikatakan juga shamat al-khail, diam seekor kuda. Seekor kuda itu sedang diam. Idza waqafat, apabila sedang diam, berarti tidak lagi jalan ataupun tidak lagi lari. Kama yuqalu shoma idza amsaka 'anil kalam, sebagaimana dikatakan shoma idza amsaka 'anil kalam, apabila menahan dari berbicara.
Nah, kata saum ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, "Inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Jadi ini tuh membahas tentang, kalau nggak salah, Siti Maryam. Jadi di sini disebutkan inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, sauma, saum, menahan. Menahan dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berkata, tidak akan berbicara satu hari pun dengan manusia. Berarti sauma di sini dimaksudkan amsaka anil kalam, menahan dari berbicara. Tadi pengertian puasa secara bahasa yaitu menahan. Wa masyamu syar'an, adapun asyam atau puasa dalam syara maksudnya dalam syariat Islam, apa yang dimaksud? Bahwa imsakun makhsusun, menahan dengan cara yang khusus, an syai'in makhsusin, dari sesuatu yang khusus, fi zamanin makhsusin, dalam jangka waktu yang khusus, min syakhsin makhsusin, juga untuk orang yang khusus. Nah, maksud dari menahan dari sesuatu yang khusus itu apa? Maksudnya menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Contohnya ada makan, ada minum, dan banyak dan masih banyak lainnya. Insyaallah kalian akan mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa di Safinatun Najah. Juga di sini disebutkan fi zamanin makhsusin. Jadi puasa itu dilakukan dalam waktu yang khusus. Jadi tidak bisa di semua waktu. Nah, fi zaman makhsusin ini maksudnya ya di hari puasa, dari ketika terbenamnya matahari atau ketika azan subuh sampai terbenamnya matahari atau ketika azan maghrib. Nah, min syakhsin makhsusin, dari orang-orang yang khusus. Jadi tidak semua orang bisa menjalankan ibadah puasa ini. Nanti insyaallah kalian juga akan belajar di kitab Safinatun Najah. Nanti di situ disebutkan ada syurutu sihatis shaum sama syurutu wujubis shaum. Nah, nanti insyaallah dipelajari. Nah, dua hal tadi itu yang menyebabkan seseorang itu wajib berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu pengertian dari siam. Yang pertama secara bahasa yang artinya imsak, yang kedua secara syara yang artinya menahan dengan cara yang khusus dari sesuatu yang khusus dalam waktu yang khusus untuk seseorang yang khusus. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kisah atau sejarah bagaimana awal mula disyariatkannya siam. Laqad bada as-siyam fi awalil Islam bi siyami thalathati ayyam. Jadi puasa ini sebetulnya bukan hal yang baru untuk umat manusia, karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya manusia pertama saja sudah melakukan puasa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Namun di agama kita, agama Islam itu pertama kali adanya puasa itu 3 hari di setiap bulan, dan itu pun hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan wabisyami yaumi Asyura, dan puasa di hari Asyura. Ada yang tahu hari Asyura hari apa? Ada yang tahu? Enggak, di bulan apa gitu? Tanggal berapa? Bukan, itu Ayamul Bid. Yaumul Asyura apa nih kalau nggak salah di tanggal 10 Muharram. Nah, itu cuman ada 2 puasa di awal Islam, yaitu puasa di setiap puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian puasa di hari Asyura. Tsumma nazala qauluhu ta'ala kutiba alaikumus syiyam ila akhir. Kemudian turunlah firman Allah
yang kutiba alaikumusiyam itu dalil tentang wajibnya berpuasa. Maka ayat tadi menunjukkan bahwa ada puasa baru, yaitu puasa di bulan Ramadan. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Maka ketika baru turun sepenggal ayat itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah, waktu itu ayatnya baru turun segitu. Maka fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Barang siapa yang ingin puasa, maka berpuasalah. Tapi barang siapa yang tidak ingin berpuasa, maka ya tidak apa-apa, tidak berpuasa. Liqaulihi ta'ala fi akhir al-ayah, karena Allah berfirman dalam akhir ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, berarti dia tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, kemudian turun juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nazala qauluhu ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Nah, dari ayat ini muncullah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Karena ayat sebelumnya yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hanya pemberitahuan dari Allah bahwa ada puasa yang baru yang bisa dilakukan umat muslimin, yaitu puasa di hari Ramadan. Kemudian ayat setelahnya yang ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan sampai akhir itu menjelaskan kalau misalkan yang mau puasa silahkan berpuasa, yang tidak mau atau yang keberatan bisa membayarnya atau menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Lalu ayat yang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, dari ayat inilah puasa Ramadan diwajibkan. Fakana wajiban ala kulli man syahida asy-syahra. Maka ketika ayat ini turun, puasa itu menjadi wajib bagi siapa saja yang melihat asy-syahra, yaitu hilal setelah bulan Sya'ban. Biasanya kan kalau kita juga menentukan hari kapan puasanya itu ditentukan dengan hilal, karena tadi mengacu pada ayat Quran di surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Fakana wajiban ala kulli man syahida asy-syahra ay yasuma madama qadiran ala siyam. Jadi puasa itu wajib bagi siapa aja yang masih mampu. Karena nanti di ayat tadi syahrul ramadhan alladzi itu dijelaskan juga kalau misalkan enggak mampu, misalkan lagi sakit atau safar, nanti bisa diganti puasanya di hari selain di bulan Ramadan. Warawa Abu Dawud mursalan an Muadz bin Jabalin annahu qala wahila siyamu thalathatu ahwal. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Muadz bin Jabal bahwasanya dia berkata, wahila siyam thalathatu ahwal. Puasa itu pada awal-awal diperbolehkan dalam 3 keadaan ya, atau 3 waktu. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pada saat itu berpuasa yasumu salatha ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Tadi yang seperti disebutkan di awal. Wa yasuma yaum Asyura, dan puasa Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumusiyam. Maka turun ayat kutiba alaikumusiyam. Maka tadi ada 3 puasa yang boleh dilakukan oleh umat muslim. Yang pertama di 3 hari di setiap bulan. Yang kedua yaum Asyura. Yang ketiga di bulan Ramadan. Warawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana Asyura yusamu qabla Ramadan falamma nazala Ramadan kana sya'a man shama wa man sya'a aftara. Jadi pada waktu itu hari Asyura itu kami, maksudnya para sahabat dan umat muslim pada zaman itu diwajibkan untuk berpuasa sebelum adanya perintah puasa di bulan Ramadan. Falamma nazala Ramadan, tatkala perintah berpuasa di bulan Ramadan turun, kana sya'a man shama wa man sya'a aftara. Siapa yang ingin puasa maka silahkan berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka silahkan untuk tidak berpuasa. Wa fi riwayatin qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bisyami yauma Asyura. Jadi dalam riwayat yang lain juga Aisyah berkata Rasulullah diperintahkan atau diwajibkan untuk saum di hari Asyura. Fi riwayatin akhrajaha Abu Daud, dan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, wa Tirmidzi wa Malik dan imam-imam lainnya, wa kana huwal fardhah. Jadi pada saat itu tuh Yaum Asyura, puasa di hari Asyura itu wajib. Nah, kalau nggak salah ceritanya puasa Asyura itu, jadi kan ketika Nabi baru berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu melihat ada orang-orang musyrik atau ahli kitab gitu. Anak lupa. Nah, mereka itu berpuasa. Kemudian Nabi bertanya ke para sahabatnya, apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa untuk memperingati hari raya mereka. Ya, kalau nggak salah. Ya. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya kita yang lebih, maksudnya sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, yang lebih berhak untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut. Wa rawa Muslimin an Jabir bin Samrah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaumi Asyura, memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura, wa yahatsuna alaih, dan menganjurkan kita, mendorong kita untuk melakukannya. Wa yata'ahadana indah falamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yata'ahadna. Jadi puasa Asyura itu awalnya diperintahkan oleh Rasul, dan Nabi itu menganjurkan para sahabatnya untuk mengerjakannya. Cuman ketika bulan Ramadan ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan turun, ketika itu Nabi tidak mewajibkan lagi puasa Asyura. Rawal Bukhari fi sahihi anil A'mash bin Amr radhiyallahu anhu qala haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala Ramadan fashaqqa alaihim fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum mimman yatiquhu. Jadi ini cuman penegasan aja dari yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya diriwayatkan dari Bukhari dari A'mash bin Amr, dia berkata telah menceritakan kepada kami sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kewajiban berpuasa di bulan Ramadan turun, fasyaqqa alaihim, bulan puasa itu memberatkan sahabat-sahabatnya. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum, maka barang siapa yang memberi makan orang miskin meninggalkan puasanya, mimman yatiquhu, apabila dia mampu, urukhisat lahum fi dzalika, dan diperbolehkan ketika itu untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Fanasakhatha wa antasumu khairul lakum, maka syariat tersebut, maksudnya kan ketika itu ada yang boleh yang mau berpuasa silahkan, yang tidak mau berpuasa juga diperbolehkan. Nah, maka ketika datang wa antasumu khairul lakum, ayat tersebut turun, syariat sebelumnya dihapus. Berarti fa'umiru bisaum, maka semuanya diwajibkan untuk berpuasa, kecuali ada uzur-uzur yang membuatnya tidak bisa berpuasa seperti sakit, safar, dan lain sebagainya. Nah,
kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Bagaimana tata cara puasa dalam awal-awal Islam, awal-awal disyariatkannya. Jadi puasa pada zaman Nabi itu tidak seperti puasa kita saat ini. Kalau kita kan puasa dari setelah terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau dulu itu para sahabat berpuasa berbeda. Makanya tadi Rasul makanya tadi ada yang menyebutkan kalau memberatkan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, karena apa? Pada zaman itu puasanya berbeda. Wa inna makanal amru fi awal Islam annahu yurhamu 'ala shaim al-akal wasyurb wal jima'. Dan ketika berpuasa itu diharamkan untuk orang yang berpuasa apa? Makan, minum, wa ghairu dzalika minal mufattirat, dan lain sebagainya dari yang membatalkan. Min hini yanam, dari ketika tidur, au yusallil isya al-akhirah, atau salat isya yang diakhirkan. Jadi salat isya yang diakhirkan ini salah satu kebiasaan Nabi. Salat isyanya itu bukan tepat di awal waktunya, cuman diakhirkan. Nah, maka yang manakah yang ditemukan atau yang dilakukan di antara keduanya, antara tidur duluan atau salat isya? Haruma 'alal muslimi bihi ma dzakarna minal mufattirat. Jadi diharamkan atas seorang muslim yang sedang berpuasa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan tadi. Tsumma nasakha dzalika, kemudian dihapus syariat itu. Maksudnya gimana ya? Jadi puasa itu kalau yang anak dapatin ini entah buka puasanya sama seperti kita ketika ketika terbenamnya matahari, atau berbukanya setelah isya. Nah, ini anak kurang pasti. Cuman mereka ini waktu berbukanya sangat singkat. Kenapa? Karena ketika udah buka nih, udah masuk waktu buka, kemudian antum udah berbuka, tidur. Nah, setelah tidur itu pas antum bangun, nah itu udah wajib berpuasa. Kalau kita kan udah ada batasnya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau pada zaman Rasul itu antum berbuka, kemudian tertidur, ketika bangun antum udah wajib berpuasa. Nah, itu makanya bisa waktu puasa itu bisa lebih lama bahkan dari kita. Nah, atau misalkan dia berbuka kemudian sholat isya. Nah, maka setelah sholat isya itu diharamkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kenapa disebutkan tadi sebelumnya juga memberatkan, ya karena ini waktu puasanya lebih lama. Wa bihalil insani at-ta'am wa syarab ila tulu'il fajri sawa'un nama qabla dzalika amla. Kemudian tadi syariat yang tadi aturan yang tadi itu dihapus. Maka diperbolehkan untuk orang yang berpuasa makan, minum dan lain sebagainya dari mulai terbitnya matahari, entah itu dia tidur dulu sebelumnya ataupun tidak. Nah, ini ada suatu kisah yang bisa dibilang menyebabkan waktu puasa itu menjadi lebih singkat. Rawal Bukhari wa Abu Dawud anil Barra bin Azib, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dan masih banyak imam-imam lainnya dari Barra bin Azib. Qala, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar. Apabila ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat Nabi yang dia itu berpuasa, maka ketika datang waktu berbuka, fanama qabla an yuftir, dia tidur cuman belum berbuka, belum makan apa-apa. Lam yakul lailatahu wala yaumahu, maka setelah bangun dia masih terus berpuasa sampai besoknya. Nah, sahabat itu adalah Qais bin Sirmah al-Ansari. Jadi pada saat itu Qais bin Sirmah al-Ansari pekerjaan sehari-harinya adalah
bekerja di ladang kurma. Jadi kan waktu itu di siang hari dia bekerja di ladang kurma sambil berpuasa. Nah, ketika udah sore, udah datang waktu buka, falamma hadaral iftar ata imratahu faqala hal indaki ta'am. Nah, ketika waktu berbuka itu datang, Qais ini pergi ke istrinya. Kemudian bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Maka istrinya berkata, qalat la. Istrinya berkata, oh, kita tidak punya makanan. Walakin antalik fa'atlu balaka. Akan tapi aku akan pergi untuk mencarikan, untuk meminta makanan untuk untuk suaminya berpuasa tadi, berbuka tadi. Faqalabathu ainuhu fanama. Jadi ketika istrinya sedang keluar mencari makanan untuk berbuka, untuk mereka berdua berbuka, si Qais ini nungguin di rumah. Nah, karena udah capek mungkin seharian kerja di ladang kurma, maka tidurlah Qais tadi. Nah, ketika wajahat imra'atahu, dan ketika istrinya balik lagi, ketika datang istrinya itu melihat Qais tadi tertidur, maka langsung berkata, khaibatan lak, animta, celakalah kamu, apakah kamu tertidur? Nah, kenapa istrinya bilang gitu? Karena pada saat itu aturan puasa masih seperti yang tadi disebutkan, kalau misalkan udah berbuka kemudian tidur, maka setelah tidur itu ketika bangun diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tadi kan Qais ini udah lagi puasa, kemudian datang waktu buka, tapi belum makan, keburu tidur duluan. Nah, ketika istrinya ngebangunin, bilangkan celakalah kamu, apakah kamu tidur? Berarti kenapa? Pas dia bangun, dia harus berpuasa lagi sampai besoknya. Padahal Qais ini belum makan apapun, belum berbuka dengan makan apapun. Falamma intasafan nahar khasya alaih. Maka ketika pagi menjelang siang, berarti dia kan bekerja lagi di ladang. Setelah kemarinnya bekerja di ladang, cuman ketika waktu berbuka dia nggak dapat makan apa-apa, lanjut berpuasa lagi. Nah, siang harinya dia kerja lagi di ladang. Khasya alaih. Tapi ternyata dia udah nggak sanggup, maka pingsanlah dia. Fatakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerita ini datang sampai ke telinga Nabi. Maka turunlah ayat halalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai nanti ada yang disebutkan di sini, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, ketika ayat ini turun, mereka senang. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, aturan yang sebelumnya yang memberatkan mereka itu dihapus. Jadi puasanya menjadi menggunakan aturan yang baru, yaitu puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, tadi mungkin bisa disebut sebagai kisah yang menyebabkan puasa kita menjadi lebih ringan pada saat ini. Ada juga mungkin cerita yang lainnya, cuman kita lewat saja. Kemudian tarikhu fardihi. Jadi kapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu? Faqad furida shiyamu syahr Ramadan fi Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu diwajibkan dalam puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan setelah bulan Sya'ban fi sanah ats-tsaniyah minal hijrah, di tahun kedua setelah hijrah. Berarti tahun kedua setelah hijrah. Berarti sebelum-sebelumnya ketika masih di Makkah, puasa itu belum diwajibkan kepada umat muslim saat itu. Mungkin tadi sekilas pengertian, kemudian cerita awal mula disyariatkannya asyam. Insyaallah kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu mandubatus syam, atau hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa.
Coba sebelum itu ada temannya yang ngantuk, dibangunin dulu biar kembali memperhatikan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mandubatus syam, hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama ada as-sahur, yaitu sahur. Fa yustahabbu liman yuridu asyam an yatasahhar. Maka disunahkan bagi siapapun yang ingin berpuasa untuk sahur dulu sebelumnya. Lima fis sahuri minal barakah. Karena dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Wal isti'anatu 'ala siyamin nahar. Dan membantu atas puasa di siang harinya. Karena kan kalau antum misalkan sahur sahur dulu kan sebelum puasa, insyaallah tenaganya semakin banyak karena udah makan, udah minum, udah diisi lah istilahnya. Nah, pemukhalafah ahli kitab, dan sahur ini juga membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Karena tadi ahli kitab juga mereka berpuasa, cuman mereka tidak sahur terlebih dahulu. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Anas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri al barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Warwa Muslim an Amrin bin Al-As radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dari Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatis sahur. Perbedaan antara puasa kita, puasa umat muslim, dengan puasanya ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Berarti di puasanya ahlul kitab mereka enggak sahur terlebih dahulu. Warwa An-Nasa'i bi isnadin jayyid, dan diriwayatkan juga dari Imam Nasa'i dari Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bihadas sahur, atas kalian untuk sahur, maksudnya di sini disunahkan, fa innahu huwal ghidha al mubarak, karena sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Nah, kapan waktu sahur? Waktu sahur, wa amma waktu sahur fa innahu yamtaddu baina nisfil laili ila tulu'il fajri. Waktu sahur ini membentang, atau ya waktu sahur ini antara baina nisfil lail ila tulu'il fajr, dari setengah malam, seperdua malam sampai terbitnya matahari. Jadi kalau misalkan belum nyampe 1/2 malam belum disebut sahur. Misalkan antum setelah sholat isya makan, nah itu belum disebut sahur karena belum nyampe di 1/2 malam. Wa yahsulu bi katsiril ma'kul wa qalilihi, dan di sahur itu didapatkan dengan makan yang sedikit ataupun banyak. Maksudnya apa? Misalkan antum waktu sahur cuman makan roti doang. Nah, apakah ini disebut sahur? Tetap disebut sahur. Kalau misalkan makan banyak, apalagi disebut sahur juga. Wa yahsulu bil ma' aidan, dan sahur juga bisa dilakukan hanya dengan minum air putih doang. Nah, jadi misalkan antum sebelum berpuasa ketika sahur minum air putih doang. Nah, insyaallah itu kalau diniatkan sahur, diniatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sahur itu bisa menjadi keberkahan. Faqad rawa Ibni Abi Asim an Anas, diriwayatkan dari Ibnu Abi Asim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi berkata, akalatis sahur barakah, fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan ma. Makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau meskipun hanya minum seteguk air. Jadi kalau misalkan lagi, insya Allah kan kalau di sini kita makan sahur semua karena kan dibangunin, habis itu langsung diarahkan untuk sahur. Nah, kalau misalkan di rumah, jangan lupa di rumah juga untuk sahur. Jangan karena misalkan ngantuk jadi sahurnya kelewat.
sahur aja meskipun sahur meskipun dengan minum seteguk air. Karena insya Allah dengan minum tersebut akan mendapatkan suatu keberkahan. Nah itu tadi sunnah untuk orang yang berpuasa yang pertama yaitu sahur. Yang kedua ada ta'khirus sahur wa ta'jilul fitr. Mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Maksudnya bagaimana? Nah, mengakhirkan sahur ini maksudnya antum sahur ketika mendekati azan subuh. Tapi antum harus yakin itu maksudnya waktu sahur itu masih ada. Sahur ketika belum azan gitu. Sebelum misalkan 20 menit, 30 menit sebelum azan, antum sahur. Nah itu sunnah juga mengakhirkan sahur mendekati azan. Dan ta'jilul futur, mempercepat buka puasa. Maksudnya gimana? Apakah jam 5 kita harus berbuka? Nah bukan seperti itu. Tapi maksud mempercepat berbuka ini ketika dia yakin udah terbenam matahari atau udah waktunya berbuka, maka bersegeralah untuk berbuka. Jadi jangan dilama-lamain. Jangan misalkan udah datang waktu buka, antum masih belum makan atau belum minum sampai isya. Nah ini gak ada gunanya. Fala faidah min ta'khiril fitr. Gak ada faidahnya dari mengakhirkan berbuka. Karena kita berpuasa di siang hari, bukan di malam hari. Qala al-Imam Asy-Syafi'i fil Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, wa idza akhara al-iftar ba'da tahaqquqi ghurubi syams fa in kana yara al-fadl fi ta'khirihi karahat zalika. Apabila mengakhirkan iftar berbuka puasa setelah dia tahu bahwa waktunya itu sudah masuk waktu berbuka. Nah, kalau misalkan seorang melihat ada suatu fadl, suatu keutamaan atau kelebihan dalam mengakhirkan sahur ini, tetap makruh hukumnya kalau misalkan mengakhirkan puasa, mengakhirkan berbuka. Limukhalafati al-ahadits, karena menyalahi hadis-hadis. Wa in lam yaru al-fadl fi ta'khirihi fala ba'sa li'anna shaum la yasluhu fil lail. Nah, kalau misalkan tidak melihat suatu keutamaan dalam mengakhirkan berbuka, maka tidak apa-apa karena puasa itu tidak sah di malam hari, karena kita berpuasa kan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ummati bi khair ma ajalu al-iftar wa akhirus sahur. Jadi maksud dari hadis ini adalah umatku selama gimana ya? La tazalu ummati bi khair. Umatku masih dalam keadaan baik. Ma ajalul iftar wa akhirus sahur. Selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Berarti ini menandakan bahwa mengakhirkan sahur dan mempercepat iftar itu suatu hal yang disunahkan. Kemudian yang ketiga dari hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, al-iftar ala tamr, berbuka dengan kurma. Wa yustahabbu an yuftira as-shaimu ala tamr, dan disunahkan untuk orang yang berpuasa berbuka dengan kurma. Nah, insyaallah kalau di sini kan kita setiap berbuka ada tuh biasanya takjilnya, setiap berbuka ada 3 butir kurma. Nah, maka sebelum makan yang lain, makan dulu kurmanya karena di sini disunahkan. Fa in lam yajid fa'ala ma. Kalau misalkan enggak ada kurma, maka mulailah iftar itu dengan seteguk minum air dulu. Lama rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi an Salman bin Amir, dari Salman bin Amir qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Apabila seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala ma. Kalau tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya air itu suci.
Warawa Abu Dawud At-Tirmidzi an Anas qala, dan diriwayatkan juga dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Jadi Rasul itu berbuka sebelum sholat. Maksudnya berarti berbuka dulu lalu kemudian sholat. Ala rutabat. Jadi Rasul berbuka dengan rutabat. Ada yang tahu rutab di sini? Ya, kurma rutab, kurma basah, bukan kurma yang kering. Fa in lam yakun rutabat fatumayrat. Kalau misalkan belum nemu kurma basah, maka berbukalah dengan tamar, kurma biasa. Fa in lam yakun tumayrat hasawat min ma. Apabila tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan minum air sedikit-sedikit. Nah, tadi itu yang ketiga, al-iftar ala tamar. Jadi berbuka sebelum makan apapun disunahkan berbuka dengan kurma. Kalau misalkan enggak nemu kurma, disunahkan dengan minum air. Baru setelah itu silahkan mau makan apa yang ada, apa yang ada. Terserah antum mau makan apa aja setelah itu. Kemudian yang keempat ada ad-du'a indal fitr. Poin yang keempat ini yang disunahkan untuk orang yang berpuasa adalah ad-du'a indal fitr. Doa ketika berbuka. Rawa Abu Dawud an Muadz bin Zahrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muadz bin Zahrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata, annahu kana idza shama tsumma aftara qala, bahwasanya Nabi itu kalau misalkan sedang berpuasa kemudian berbuka, Nabi berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, berarti doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi juga pada saat berbuka puasa. Nah, maka ketika berbuka disunahkan untuk membaca doa ini. Kemudian warawa Abu Dawud wan Nasa'i an Ibni Amrin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza aftara. Diriwayatkan juga dari Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Amrin, bahwasanya Rasul ketika berbuka berdoa, "Dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Nah, jadi ada dua doa yang dibaca oleh Nabi ketika berbuka. Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Yang kedua, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi silahkan dipilih atau mungkin bisa digabung setiap berbuka dua doa ini yang dibaca. Karena ini adalah salah dua doa yang dibaca oleh Rasul ketika berbuka. Nah, kemudian yang kelima, taftirus shaim, memberi makan untuk orang yang berpuasa. Wa yustahabbu lis-shaimi ghairihi an yuftira as-shaim. Dan disunahkan untuk orang yang sedang berpuasa ataupun yang sedang tidak berpuasa untuk apa? Yuftirus shaim, memberi makan untuk orang yang berpuasa. Meskipun hanya memberi sebiji kurma atau memberi minuman. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fatara sha'iman falahu mithla ajrihi la yanqusu min ajri sha'im syai'un. Barang siapa yang memberi makan seseorang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang sedang berpuasa dan tidak mengurangi pahala dari orang berpuasa tersebut. Jadi misalkan ada satu orang yang sedang tidak berpuasa, misalkan karena sedang sakit. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan pahala berpuasa. Bagaimana caranya? Orang ini memberi makan orang yang sedang berpuasa. Nah, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa atau orang yang dikasih makanan tersebut. Yang keenam,
al-iktsar minas shadaqah wa tilawatil Qur'an. Salah satu sunnah untuk orang yang berpuasa adalah memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Karena diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan Rasul bertambah kedermawanannya dalam bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Nah, kapan Jibril menemui Nabi Muhammad ini? Ketika setiap malam di bulan Ramadan. Ya, setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Qur'an. Maka Jibril itu membacakan Al-Qur'an kepada Nabi. Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursilah. Jadi Rasul ini ketika bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu ketika setiap malam di bulan Ramadan, Rasul ini menjadi orang yang paling dermawan dalam kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu emang awalnya udah dermawan, udah paling dermawan, ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, ini salah satu sifat Rasul yang perlu kita tiru, perlu kita contoh. Wa ala anna sadaqah mustahabbatun fi syahri Ramadan mutlaqan. Oleh karena itu, bersedekah adalah salah satu sunnah dalam bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita berpuasa juga. Fahya fil ashr awakhir minhu asyaddu istihbaban. Dan di 10 akhir bulan Ramadan itu lebih lagi disunahkannya untuk bersedekah. Wa akbaru fadlan ta'siyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih banyak keutamaannya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi pada zaman Nabi. Nah, tadi mungkin ada 6 mandubat as-saum, 6 hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, ada yang ingat? Sahur. Yang kedua, betul. Yang kedua, mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka puasa. Coba, Ana mau nanya. Ada yang mau jawab? Yang berani jawab dulu. Ya udah, Ana kasih pertanyaannya dulu. Bacakan salah satu doa ketika berbuka puasa. Gak ulang-ulang, Ana tadi nggak lihat. 1, 2, 3. Coba, Abid. Bisa dikasih mic-nya. Sebentar, ini mic-nya. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftar. Masya Allah, benar. Doa yang lainnya ada yang tahu? Coba Hanif Robani. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Mumtaz, Masya Allah. Mungkin pembahasan kita dalam membahas bagian di kitab Fiqh Syam ini telah selesai. Jadi dari awal kita udah ngebahas pengertian puasa, kemudian lanjut ke cerita atau sejarah bagaimana awal mula disyariatkannya puasa, kemudian yang terakhir tadi sunah-sunah yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika berpuasa. Karena waktunya masih ada sisa, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Jadi Ana bertanya, kalian menjawab. Siap? Nah, dari awal ya tadi pengertian puasa dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama. Tahun berapakah puasa Ramadan disyariatkan?
Coba dinyalain, udah. Ah, Tahun kedua Hijriah. nah tahun kedua Hijriah. Sahih, mumtaz. Syukran. Tahun kedua Hijriah. Kalau misalkan pertanyaannya anak ubah. Tahun kedua Hijriah ini tahun keberapa dalam agama Islam? Maksudnya tahun keberapa agama Islam itu muncul? Berarti kan ada tahun sebelum hijrah. Nah, kalau misalkan sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai tahun 2 hijrah itu berapa tahun? Bisa jawab? Hah? 12 tahun, betul. Mumtaz. Karena kan ada 2 fase ya. Rasul dakwah itu 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Maka kalau tahun 2 Hijriah berarti 10 ditambah 2, berarti di tahun 12 sejak diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa nama puasa yang diwajibkan sebelum bulan Ramadan? Coba antum. Puasa Asyura. Sahih, mumtaz. Syukur. Puasa Asyura. Jadi kan sebelum ada bulan Ramadan, sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan, diwajibkan dulu 1 hari puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram kalau nggak salah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 6 sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Ulang-ulang deh. Coba masa. Coba sebutkan 6 hal yang disunahkan untuk orang yang berpuasa. Tafadhol. Hal yang disunahkan pada seorang yang puasa. Ya, Yang pertama sahur. betul. Terus? Yang kedua mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Betul. Lanjutnya. 3. Berbuka dengan kurma. Ya. Keempat, doa ketika berpuasa. Doa ketika berbuka puasa. Ya. 5. Memberi makan orang yang berpuasa. Betul. Yang terakhir? Yang 6. Tilawah Al-Quran. Ya, memperbanyak sedekah dan tilawah Quran. Mumtaz, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Nanti anak kasih pertanyaan dulu. Anak hitung 1, 2, 3 baru angkat tangan ya. Kalau misalkan nggak ada kurma, disunahkan berbuka dengan apa? Sabar. Kan nggak ada anak, dihitung dulu. Turun dulu. Turun dulu semuanya. Sabar. Jadi pertanyaan udah pada dengar kan? Coba 1, 2, 3. Waduh. Bingung. Coba ulang. Terakhir. 1, 2, 3. Coba. Siapa? Jojo. Minum air. Ya, betul. Sahih. Syukran. Jadi ya kalau misalkan ketika berpuasa, ketika berbuka nggak ada kurma, maka disunahkan untuk berbuka, mengawali buka dengan minum air. Kemudian, apalagi? Pertanyaan selanjutnya. Siapa manusia di muka bumi ini yang paling dermawan? Angkat tangan. Coba, Faris. Oh, 1, 2, 3 dulu. Ya udah, coba ulang.
1, 2, 3. Siapa ya? Ulang deh. Takut. Ulang. 1, 2, 3. Coba siapa? Alfa. Siapa orang di muka bumi ini yang paling dermawan? Tes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ketika Ramadan, apakah dermawannya berkurang atau bertambah? Bertambah. Ah, sahih. Syukran. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Kayaknya harus ada agak susah sedikit. Langsung ya setelah anak nyebutin pertanyaannya, langsung angkat tangan. Sebutkan 3 alasan disunahkannya sahur. Ada? Antum? 3 alasan disunahkannya sahur. Jadi tadi kan disebutin kenapa sahur ini sunnah, karena Karena di dalam sahur terdapat keberkahan dan membantu kita ketika di siang hari. betul Dan itu 2. membedakan kita dengan ahlul kitab. Masya Allah, mumtaz. Tuh tadi ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa sahur itu disunahkan. Karena di sahur itu ada barokah, kemudian membantu kita dalam puasa di siang harinya, juga membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau misalkan ingin bertanya penjelasannya, bisa bertanya setelah majelis ini. Kalau misalkan ingin lebih tahu lagi, lebih mendalami lagi bagaimana fikih puasa, kalian bisa beli kitab Fiqh Syam nanti ketika liburan. Jadi ketika liburan itu jangan hanya diisi dengan hal-hal yang ya main, tidur, jalan-jalan. Jangan hanya untuk kebutuhan jangan untuk fisiknya doang. Maksudnya bukan untuk misalkan ya beli baju atau misalkan untuk perut, tapi juga ketika liburan dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan wawasannya. Salah satunya mungkin dengan membeli kitab Fiqh Syam ini. Nanti silahkan dibeli dan dipelajari sendiri dengan bertanya ke ustaz-ustaz. Mungkin cukup sekian yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelah majelis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.